Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan. Selamat pagi semuanya. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh datang kepada Tuhan untuk memuji, menyembah Tuhan dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena sepanjang malam Dia sudah memberkati kita ketika kita tidur dan kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang segar. Mari Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan siapkan hati kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Kasih setiamu Tuhan tidak pernah berkesudahan. Kebaikan-Mu tidak pernah habis-habisnya Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kemurahan-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau bawa hidup kami Tuhan, pujian penyembahan kami yang terbaik bagi-Mu. Kami mau menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpinlah ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan sampai akhirnya. Dan biarlah Engkau melawat setiap kami Tuhan yang mengikuti ibadah pada hari ini. Dan kami mau menyerahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih buat kebaikan Tuhan yang senantiasa memimpin kehidupan kita. Kiranya biarlah Roh Kudus selalu menuntun kehidupan kita pada kebenarannya. Haleluya, haleluya. Amin. Setiap saat, setiap waktu, ku perlukan Roh Kudus. Genggamlah erat tanganku, ku mau hidup dalam kebenaran. Katakan sekali lagi, haleluya. Setiap saat, setiap waktu, ku perlukan Roh Kudus. Genggamlah erat tanganku, ku mau hidup dalam kebenaran. Mari tuntunlah hidup kami Roh Kudus. Tuntunanmu Roh Kudus, Roh Kudus yang ku perlu. Ku mau selalu mendengar suaramu, hidup dalam pengurapan-Mu. Haleluya Tuhan, kami perlu Roh Kudus. Setiap saat, setiap waktu, ku perlukan Roh Kudus. Amin. Genggamlah erat tanganku, ku mau hidup dalam kebenaran. Katakan sekali lagi, setiap saat, setiap saat, setiap waktu, ku perlukan Roh Kudus. Amin. Genggamlah erat tanganku, ku mau hidup dalam kebenaran. Haleluya. Tuntunanmu Roh Kudus, Roh
Roh Kudus yang ku perlu, ku mau selalu mendengar suaramu, hidup dalam pengurapanmu, tuntunanmu. Roh Kudus, Roh Kudus yang ku perlu, ku mau selalu mendengar suaramu, hidup dalam pengurapanmu, tuntunanmu Roh Kudus, tuntunanmu. Amin. Roh Kudus, Roh Kudus, Engkau yang kami perlu Tuhan, yang ku perlu, ku mau selalu mendengar suaramu, hidup dalam pengurapanmu, tuntunanmu Roh Kudus, tuntunanmu. Haleluya. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus yang ku perlu, ku mau selalu mendengar suaramu, hidup dalam pengurapanmu, hidup dalam pengurapanmu, hidup dalam pengurapanmu, hidup dalam pengurapanmu. Haleluya. Tuntunanmu Roh Kudus yang kami perlu setiap saat, setiap waktu Tuhan, kami perlu Roh Kudus. Mari genggam tangan kami Roh Kudus, kami mau hidup dalam kebenaran-Mu. Haleluya, haleluya Tuhan. Pimpinlah langkah kami, terangilah jalan kami Tuhan. Kami perlu Roh Kudus dalam hidup kami. Haleluya. Kami mau mendengar suara-Mu Tuhan. Kami mau ikuti pimpinan-Mu, hidup dalam pengurapan-Mu. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Tuntunan-Mu Roh Kudus, haleluya, yang kami perlu. Amin. Haleluya. Tuntunan-Mu Roh Kudus, Roh Kudus, kiranya Roh Kudus memimpin langkah-langkah-Mu. Biarlah Roh Kudus senantiasa menerangi setiap langkah-langkah-Mu. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Amin. Hidup dalam pengurapan-Mu, tuntunan-Mu, tuntunan-Mu. Haleluya. Roh Kudus, Roh Kudus yang ku perlu, ku mau selalu mendengar suara-Mu, hidup dalam pengurapan.
Engkau selalu mendengar suaramu, hidup dalam pengurapanmu. Mulia, mulia, amin. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia Tuhan, mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sama-sama katakan mulia, mulia. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji Engkau Tuhan, dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia, sebab Engkau amin. Haleluya Tuhan, dan layak Engkau menerima segala pujian Tuhan. Amin. Haleluya. Duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Katakan sekali lagi, amin. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. Haleluya Tuhan, haleluya. Layaklah Engkau Tuhan untuk dipuji dan disembah Tuhan Yesus. Sebab memang Engkau adalah Allah yang layak untuk menerima segala pujian, kehormatan, kemuliaan hanya bagi-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah memuji dan menyembah Engkau. Tiba saatnya kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Mari Roh Kudus Engkau mengurapi hamba-Mu yang sudah Engkau persiapkan Tuhan
untuk memberitakan firman-Mu bagi kami ya Bapa. Agar firman-Mu yang diberitakan Tuhan boleh menguatkan kami, mengubahkan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Selamat pagi semuanya. Puji Tuhan, pagi hari ini di Rabu Teduh kita boleh sama-sama kembali memuji Tuhan. Kita boleh sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Dan seperti pujian tadi, memang kita perlu Roh Kudus untuk memimpin kita dalam setiap musim kehidupan kita. Kadang kita lagi lemah, kita perlu bantuan. Kalau kita lagi kuat, kita juga perlu diingetin, ya, supaya tetap on track, ya, di jalurnya Tuhan. Dan pagi hari ini mungkin kita sering dengar, ya. Saya sih yakin yang ibadah onsite atau yang ini, ya, yang ikutin ibadah sampai akhir, itu sering dengar pasti, ya kan? Pulanglah dengan damai sejahtera Allah Bapa, dengan kasih sayang Tuhan Yesus, lalu persekutuan dengan Roh Kudus. Ya, itu hampir setiap ibadah, ya bukan hampir, memang setiap ibadah kita pasti akan dengar seperti itu. Ya, nah saya nggak bahas tentang ucapan berkatnya, ya. Tapi di situ ada disebutkan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sampai Yesus datang kembali, sampai Maranatha. Ya, nah persekutuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu ikatan orang-orang yang sama kepentingannya atau tujuannya, ya. Jadi bisa dibilang persekutuan itu seperti aliansi, ya. Gabung berapa orang atau berapa organisasi atau berapa kelompok atau berapa negara untuk satu tujuan, satu kepentingan, satu tujuan, ya. Di dalam aliansi itu, ya, jadi seingatnya persekutuan itu, aliansi itu ada yang lemah, maksudnya nggak gitu kuat, ada juga yang super power, kuat banget gitu, ya. Seperti yang kita tahu lah, di sekarang itu masih ada NATO, ya. Itu ada yang kuat sekali dan ada beberapa yang tidak segitu kuat, tapi mereka membentuk aliansi supaya apa? Mereka kuat, ya. Dan aliansi ini didirikan untuk, ya, punya tujuan mengalahkan musuh dan mendapatkan kemenangan. Begitu juga dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bersekutu dengan Roh Kudus, kita mau mengalahkan musuh. Kita mau mendapatkan kemenangan dalam kehidupan ini, ya, mengalahkan musuh. Sebelum ke tujuan kita dalam praktek sehari-hari, ya, seperti yang tadi dibilang, aliansi atau persekutuan itu ada yang kuat, ada yang lemah. Yang tidak kuat lah, nggak gitu kuat, ya. Biasanya dan sangat mungkin atau ininya adalah yang nggak gitu kuat akan ikut yang komando dari yang kuat, ya. Yang lemah mengikuti komando atau mengikuti perintah dari yang kuat, yang mengikuti arahan, mengikuti pimpinan dari yang kuat, ya, dari pihak yang kuat, yang lebih kuat. Sama seperti kita lemah tapi Roh Kudus itu kuat, ya. Roh Kudus itu yang akan membantu kita, menolong kita. Seharusnya kita mengikuti yang kuat, yaitu Roh Kudus. Bukan kebalikan, Roh Kudus ngikutin kita, ya. Jadi mari kita maknai ucapan berkat itu, ya. Kita sering dengar persekutuan dengan Roh Kudus, berarti kita mengikuti Roh Kudus yang memang lebih kuat dari kita. Kita yang lebih lemah, ya. Jadi kita ngikutin pimpinannya, kita ikutin arahannya Roh Kudus. Bukan semau-maunya kita, ya. Kalau semau-maunya kita, yang tujuan tadi mengalahkan musuh dan mendapatkan kemenangan, mungkin kita nggak akan dapat. Karena apa? Ya kita nggak kuat, kita nggak tahu strateginya, kita nggak tahu ke depannya seperti apa, kita nggak tahu gambaran besarnya seperti apa. Tapi dengan kita ikutin arahan Roh Kudus yang memang kuat, yang memang tahu segalanya, kita akan bisa mengalahkan musuh, mendapatkan kemenangan. Mengalahkan musuh apa nih yang kita kalahkan? Banyak orang bilang musuh terbesar yaitu diri kita sendiri, ya. Banyak pekerjaan, banyak tujuan sampai nggak bisa tercapai ataupun tidak terjadi karena apa?
dikalahkan musuh terbesar yaitu diri sendiri. Mungkin malas ya. Lalu suka menunda, malas, dan banyaklah yang kita bisa dengar ya. Motivator di YouTube juga banyak. Malas, suka menunda, lalu tidak percaya diri. Itu kan diri sendiri, musuh terbesar. Ini harus dikalahkan ya. Terlebih lagi godaan terhadap dosa, yang melakukan dosa, itu godaannya besar sekali. Dan biasanya kalau orang lain ngajak mungkin kita bisa ini, tapi keputusannya di diri kita sendiri. Makanya musuh terbesar adalah diri kita sendiri. Nah, Roh Kudus memimpin kita, ya, Roh Kudus yang lebih kuat mengarahkan kita, memimpin kita untuk mengalahkan diri sendiri, keegoan, daging kita sendiri. Ya. Yang kedua, mendapat kemenangan. Ya, yang seperti kita tahu ya, di hidup ini kan banyak sekali tantangan, banyak sekali godaan, ya, banyak sekali cobaan, dan Roh Kudus memimpin kita untuk mengalahkan itu. Bukan buat diri kita sendiri, tetapi buat kemuliaan Tuhan. Ya. Dan terutama adalah kemenangan terbesar kita yaitu kembali ke surga. Itu kemenangan terbesar kita yang memuliakan nama Tuhan. Ya. Jadi mari kita maknai ucapan berkat ini yang setiap minggu kita dengar, setiap ibadah ya kita dengar, ya, persekutuan dengan Roh Kudus, ya, memimpin kita sampai Tuhan Yesus datang kembali, Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali, ya. Mari kita bersedia untuk bersekutu dengan Roh Kudus, beraliansi dengan Roh Kudus, dan karena kita pihak yang lebih lemah, kita ikut arahan yang lebih kuat. Pihak yang lebih kuat yaitu Roh Kudus, pihak yang lebih superior dari kita, ya. Mari kita ikut, ya. Karena dengan kita mengikuti arahan Roh Kudus, mengikuti pimpinan Roh Kudus, sudah pasti kita akan mengalahkan musuh, dan musuh terbesar itu diri kita sendiri. Dan kita akan mendapatkan kemenangan dari setiap banyak tantangan kehidupan kita setiap hari, dan kita juga akan mendapatkan kemenangan saat nanti kita menutup mata, kita boleh terima penghargaan yang luar biasa yaitu rumah yang Tuhan Yesus sudah sediakan buat kita. Dan puji Tuhan pagi hari ini biarlah firman Tuhan yang kita dengar pagi hari ini boleh memberkati kita dan mengingatkan kita bahwa ucapan syukur bukan, ucapan berkat itu bukan hanya sekedar ucapan berkat biasa, tapi mengingatkan kita bahwa ada kasih setia Tuhan Allah Bapa, ada kasih sayang Tuhan Yesus, dan ada persekutuan dengan Roh Kudus. Pimpinan Roh Kudus itu penting buat kita dalam kita menjalani kehidupan ini. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Kau mengingatkan kami kembali Tuhan bahwa persekutuan dengan Roh-Mu, dengan Roh Kudus akan membawa kami untuk mengalahkan musuh dan mendapatkan kemenangan. Terima kasih Tuhan. Allah Roh Kudus pimpin kami selalu, kami mau tunduk, kami mau taat saat kami bersekutu dengan-Mu Tuhan. Dan tiap-tiap hari kami akan bersekutu dengan-Mu ya Allah. Biarlah Engkau yang memimpin hidup kami, seluruh hidup kami ini, biarlah menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, dan kami boleh menyenangkan hati Tuhan lewat hidup kami yang dipimpin oleh Roh Kudus. Terima kasih Allah Roh Kudus buat pagi hari ini. Bekerjalah terus di antara kami, mengingatkan kami terus, memimpin kami terus dalam kehidupan kami sehari-hari, untuk kami boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.